1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta James Ong dari GBI Mamat Rajani. Bersahabat dengan masalah, itu topik yang sedang kami perbincangkan. Dan Anda tahu ketika kami siaran ini sedang ada masalah juga. Tapi harus bersahabat dengan masalah kan ya Pak? Terima kasih untuk masukan dari Kekasih Tuhan. Informasinya tentang penerimaan Radio Sangkakala. Kami sedang coba cari problemnya di mana, karena di pemancar oke, dan sedang akan dicek di studio, di mixer atau di STL ya. Mohon bersabar Kekasih Tuhan ya. Mungkin Anda dengar suaranya. Terima kasih untuk yang 6913 ya. Suaranya besar kecil tadi dari Mojokerto juga. Sedang kami usahakan untuk bisa distabilkan suaranya, diperbaiki ya Kekasih Tuhan. Mohon bersabar ya. Dan tadi Pak James bilang kita harus bersahabat. Ini berarti kita bersahabat juga dengan situasi pagi ini ya Pak ya? Yeah. Bapak masih tetap semangat kan? Wow, semangat. Oh. Oke, masalah itu untungnya adalah mengarahkan kita. Masalah juga menguji kita, masalah juga mengoreksi kita, masalah ternyata juga melindungi kita. Masih ada satu lagi sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana kita harus berespon ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Apa itu Pak James? Untungnya masalah buat kita. Tadi yang pertama Tuhan pakai masalah untuk mengarahkan kita, Wahyu. Kedua untuk menguji, saya sudah jelasin singkat. Ketiga untuk mengkoreksi, keempat melindungi, dan yang kelima terakhir adalah menyempurnakan karakter kita. Oh. Ya, yang menyempurnakan apa? Bukan menyempurnakan masalah itu, tapi menyempurnakan karakter kita. Maksudnya seperti apa Pak? Contohnya? Ya gini, karena kita itu kan setiap orang punya karakter. Dan satu hal yang Tuhan inginkan dengan karakter kita harus menjadi seperti karakter Kristus. Itu kan kita agak nyimpang sedikit ini, tapi ada hubungannya dengan masalah. Kalau kita hidup semua lancar, biasanya setiap orang kalau semua baik-baik, karakter itu ya nggak akan berubah. Yang jelek ya tetap jelek, yang ego ya tetap ego dan sebagainya. Tapi melalui masalah itu membuat kita bisa berubah karakter kita. Misalkan karakter nggak sabaran. Melalui masalah kita diajar untuk sabar, kita belajar untuk sabar. Misalkan karakter kita yang nggak jujur, ya, masalah keuangan terjadi. Dan membuat kita akhirnya kita belajar jujur untuk kedepannya. Itu kan artinya karakter kita makin disempurnakan menjadi seperti karakter Kristus. Karakter itu bukan sesuatu yang nggak penting loh Wahyu. Oh, sangat penting itu Pak ya. Karena gini, alasan utama bagi saya, kenapa karakter itu harus Tuhan tidak ingin karunia, Tuhan tidak ingin orang melakukan mujizat dan sebagainya, tapi Tuhan ingin buah roh itu dulu. Buah roh itu kan bicara karakter. Nah, kenapa Tuhan mementingkan buah roh? Karena gini, karakter itu kekal, dibawa sampai kekekalan. Ya, karunia-karunia, kehebatan kita, karisma kita dibawa sampai mati aja di dunia ini sudah. Tapi karakter itu dibawa sampai kekekalan. Jadi artinya maka itu melalui masalah Tuhan menyempurnakan karakter kita, supaya karakter kita berubah menjadi seperti karakter Kristus. Karena sekali lagi karakter itu dibawa sampai kekekalan. Jadi harus dipersiapkan di dunia ini, harus disempurnakan. Tanpa masalah karakter kita tidak terbentuk. Tidak akan terbentuk. Pak, ada orang yang ketika menghadapi masalah dia karakternya jadi lebih baik begitu ya, dibentuk. Tapi ada orang yang kena masalah tetap aja karakternya nggak berubah-berubah. Nah ya itu. Yang bodoh tadi itu ya. Iya. Dia meresponnya salah. Tambah keras hatinya, tambah pemarah, tambah berontak. Ada juga seperti itu. Jadi melalui masalah tadi saya bilang kemuliaan Tuhan nyata, tapi melalui masalah ada orang makin hancur. Itu kan semua tergantung dari kita. Ya kan, itu dia. Tergantung respon kita. Jadi respon yang benar seperti apa Pak James? Ya tadi itu kembali lagi dengan masalah kita nggak boleh membenci masalah. Kita harus tahu bahwa masalah itu
jalan satu-satunya menuju kepada kemuliaan Tuhan. Itu dulu. Kalau itu dulu kena, sikap kita, respon kita akan benar. Kalau kita pertama kali masalah ini menghancurkan kita, wah masalah ini membuat kita mati nih kayak gini nih, wah itu kita sudah salah di depan, di awal itu berarti kita akan salah terus itu. Berarti respon yang benar, tidak ada masalah dengan masalah. Masalah siapa takut gitu Pak. Oke, what next Pak? Ketika masalah datang, apa yang harus kita lakukan? Yang saya mau jelaskan gini Mak Wahyu, walaupun kita harus bersahabat dengan masalah, tapi jangan memfokuskan pikiran kita, memfokuskan hidup kita kepada masalah. Maksudnya gimana itu? Artinya gini toh, kalau kita mempunyai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik bagi kita, anak kita yang mungkin anak yang istimewa, anak yang mencintai orang tua, anak yang mengerti orang tua, patuh, kita akan fokus ke sana. Kita pasti fokus ke anak itu. Mana-mana kita cerita, wah anakku hebat loh, wah anakku ciamik loh, anakku luar biasa loh. Kalau kita punya cucu yang lucu, pinter, ya toh, kita kemana-mana tunjukin anak kita, foto cucu kita, nggak ada orang tanya, kita tunjukkan sendiri, gitu. Fokus kita di yang itu. Tadi kan saya bilang kita harus bersahabat dengan masalah. Masalah itu bukan alat yang menghancurkan kita, mencelakakan kita, bukan. Kita harus tahu bahwa masalah itu jalan satu-satunya menuju kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi kita jangan fokus ke situ. Seperti tadi saya bilang, kalau kita punya anak yang istimewa, kita fokus ke itu. Ya kan, kalau kita punya pekerjaan yang lagi maju, kita fokus kepada pekerjaan itu. Tapi kita tidak boleh fokus kemana-mana seharusnya. Fokus ke anak, fokus ke pekerjaan, fokus ke kekayaan, fokus ke siapa saja. Walaupun tapi itu menarik ya. Ya. Tapi kita harus tetap fokus pada Tuhan, toh. Itu kan Tuhan ngomong gitu. Walaupun dengan masalah juga begitu. Kita disuruh bersahabat, tapi tidak boleh fokus ke situ. Tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu prakteknya seperti apa sih? Nah, saya mau baca dulu sebentar. Ya, silakan. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang terkenal ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama, kita harus punya satu pandangan yang benar. Masalah itu biasa. Ya, masalah itu biasa. Tidak ada masalah yang besar. Ya. Yang kedua, saya mau baca 2 Korintus 4 ayat 17. Dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini yang saya bilang. Ya, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau istilahnya 2 Korintus, penderitaan atau masalah itu ringan. Tadi 1 Korintus biasa. Istilahnya biasa. Ya. Ini sekarang ringan. Dan yang ketiga saya mau baca Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 8. Ya, karena dari tadi barusan tadi saya bilang bahwa ayo fokus cuman kepada Tuhan. Nggak usah fokus ke siapapun, baik itu baik, baik itu enggak baik, baik siapapun. Ayat 8 berkata dari Mazmur 16, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 8. Ya, saat Daud ngomong begini, dia sedang dikejar musuh. Wahyu. Dia sedang alami ketakutan. Alami kekhawatiran, tapi dia bilang aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya Daud sedang ngomong sama kita, kita tetap harus fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, jangan memandang yang lain, jangan fokus kepada yang lain. Ya, itu dia. Jadi jangan sampai keliru di sana. Ya. Nah, artinya apa? Fokus atau memandang kepada Tuhan, pusat perhatian kita tetap kepada Tuhan.
bahan pembicaraan kita ini bukan tentang masalah. Bahan pembicaraan kita ini tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Itu yang kita bicarakan. Ya. Jangan sampai bahan pembicaraan kita terus tentang masalah. Nggak bisa. Ya, Jadi bicara tentang kebesaran Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Pertama, memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Nah. Ya. Yang maksudnya itu memusatkan perhatian pada Tuhan itu men-setting perhatian ini, men-setting otak kita untuk berpikiran terus kepada kebesaran Tuhan. Ya, kan ada satu ayat berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, itu berhubungan juga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas itu perkara kemenangan, perkara pemulihan, perkara kesembuhan, perkara mujizat. Itu semua berkat Tuhan. Itu semua perkara yang di atas. Perkara yang di bumi apa? Kematian, kegagalan, kebangkrutan, kehancuran, perpecahan, itu perkara yang di bumi. Jadi artinya jangan fokus memikirkan pada yang di bumi. Di bumi ini semua yang tidak baik, semua masalah ada di bumi ini. Pak James, apa yang kita fokus kita itu kan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat secara kasat mata dan apa yang kita dengar dari telinga kita. Nah, tadi Bapak katakan bahwa kita harus fokus kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata dan tidak bisa kita dengar secara audible. Nah, bagaimana kita mendrive mata jasmani kita dan telinga kita agar tidak terpengaruh dengan apa yang kelihatan itu? Ini perlu latihan. Perlu latihan. Semua sesuatu yang baik itu harus dilatih. Saya ingat berapa puluh tahun lalu ketika saya baru belajar waktu umur 8 tahun, baru belajar main piano. Mama saya daftarkan saya les ke seorang guru piano. Dan guru piano itu berkata sama saya begini, sama mama saya, bahwa ibu, anak ibu setiap hari harus 2 jam berlatih piano. 2 jam. Anak SD kelas umur 8 tahun 2 jam bermain piano. Bukan lagu-lagu gereja, bukan lagu klasik. Nah, mama saya latih terus, jaga saya setiap hari harus 2 jam. Nggak. Kalau mau jadi pemain piano yang ulung, harus seperti itu. Sama saja, kita nggak akan bisa melakukan sesuatu tanpa latihan, tanpa berlatih. Memang untuk nggak berlatih gampang melihat, ngomong, berpikir, tapi melakukan sesuatu yang baik itu nggak bisa otomatis. Ya seperti ini. Tadi Wahyu bilang kelihatan masalah itu ada di depan kita, selalu kedengaran selalu kelihatan dan sebagainya. Itu yang dipikirkan, ya memang itu sesuatu yang tidak perlu dilatih, sesuatu yang sudah otomatis umumnya seperti itu. Tapi kan bukan sesuatu yang baik itu. Justru memikirkan perkara-perkara yang di atas itu belum terjadi, belum kelihatan. Tapi kita tahu bahwa di atas, di dalam tangan Tuhan itu ada pemulihan, itu ada kemenangan, ada jawaban doa, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat. Lihat itu. Saya bukan mengajar. Walaupun itu belum lihat secara kasat mata ya. Saya bukan mengajar kekasih Tuhan untuk berkhayal. Beda loh. Beda ya. Mengkhayal kita punya rumah kayak istana, bukan begitu. Tapi kita lihat, di dalam tangan Tuhan itu ada semua itu, dan memang ada, bukan kosong. Kalau berkhayal itu kan kosong, ngelamun itu nanti halu itu Pak namanya. Nanti halusinasi, ditumpangi sama roh halus itu nanti, gitu kan. Tapi kalau kita memikirkan terima kasih Tuhan, di tanganmu itu ada segala-galanya, berkat yang aku butuhkan itu ada di sana. Wow, itu dahsyat. Itu harus dilatih ya. Saat dilatih. Cara melatihnya bagaimana Pak? Kalau tadi piano kan Bapak 2 jam. Ngomong-ngomong masih bisa main piano sekarang? Aku sudah nggak pernah. Berapa puluh tahun sudah nggak pernah nyentuh piano. Itu dia. Berarti harus dilatih secara kontinu. Nah, cara melatih fokus kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, misalkan Wahyu,
kita melek mata pagi. Ya. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat itu ada di tanganmu. Aku melihat dengan iman berkat itu ada di tanganmu. Kalau aku sakit, aku berkata begini, Tuhan, aku bersyukur karena ada kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Ada kesehatan di tangan Tuhan. Aku belum lihat, belum merasakan, tapi aku tahu di situ ada. Nah, itu saya loh sampai hari ini walaupun sudah jadi hamba Tuhan, saya nggak bohong ngomong ini, Tuhan dengar. Jam 2 pagi bangun mau ke toilet, mau buang air kecil. Sambil buang air kecil itu saya gini, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagiku. Ngantuk-ngantuk gini loh, Wahyu, ngantuk-ngantuk. Terima kasih Tuhan, hari ini ada berkat Tuhan yang nyata. Loh, aku lakukan juga itu, bukan aku sudah hebat, enggak. Kita tetap berlatih semuanya. Ya, toh? Jadi dari itu membuat pikiran kita terus terarah kepada Tuhan. Enggak terpada. Memang kelihatan. Berarti simpel ya, Pak? Cuman simple, kita bilang terima kasih Tuhan. Sulit tapi ada banyak orang nggak mau loh. Walaupun ngomong nggak bayar tapi nggak mau itu loh. Makanya. Lah daripada ngomong nggak gena-gena, daripada Tuhan mana sih Tuhan, aku kok gini, kecewa dan sebagainya. Ya lebih baik ngomong terima kasih Tuhan. Iya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagiku. Wah, itu kata-kata yang dahsyat. Dan itu harus dilatih mulai dari sekarang. Kekasih Tuhan mungkin belum pernah mencoba. Cobalah. Kalau di jalan sambil nyetir juga Pak ya. Itu saya biasanya kalau sambil nyetir Tuhan kau besar sambil memuji Tuhan ini. Saya selalu melakukan seperti itu. Simple ya. Tapi iblis halangi, Wahyu. Banyak orang ditutup mulutnya untuk seperti itu dan dia berkata, "Nggak mungkin. Buat apa melakukan hal yang kayak gini?" Loh, itu loh. Banyak orang ditutup pikirannya, ditutup mata rohaninya, sehingga nggak melakukan, nggak mau, walaupun simple. Fokus kepada Tuhan itu penting. Dan fokus kepada Tuhan itu tidak seperti kita di awang-awang gitu, enggak Pak ya. Tadi prakteknya ketika kita buka mata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selesaikan semuanya bagiku. Iya. Aku bilang gini, malam mau tidur, sudah mau tidur sama masih sadar bukan sudah. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Sesuai firman-Mu, ketika aku tidur Tuhan sudah menyediakan berkat. Itu aku bilang sama Tuhan, ngomong sendiri, tapi bukan di dalam hati, disuarakan sehingga telinga kita bisa mendengar. Nah, itu. Itu yang saya selalu ajarkan. Ya, kalau kekasih Tuhan nggak percaya, Anda silahkan coba. Itu nanti akan mengarahkan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Perkatakan, ngomong sama Tuhan. Karena orang berpikir itu kalau berdoa berarti saya harus tutup mata, diam, ngomongnya harus teratur. Enggak. Sambil beraktivitas. Bisa. Baik, kekasih Tuhan, saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, dan mungkin Anda kehilangan fokus Anda kepada Tuhan. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Dan terima kasih untuk beberapa masukan. Ini ada radionya sepertinya sudah oke. Mungkin kekasih Tuhan juga kembali bisa berikan feedback kepada kami bagaimana penerimaan radio di tempat Anda pagi hari ini. Kami kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.